Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara dilatar belakangi oleh jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Akibat dari jatuhnya Konstantinopel ini, bangsa Eropa jadi sangat sulit mendapatkan rempah-rempah dari Asia, sehingga bangsa Eropa memutar otak dan mencari bagaimana upaya agar bangsa Eropa tetap bisa mendapatkan pasokan rempah-rempah dari Asia. Hingga pada akhirnya bangsa Eropa memutuskan untuk melakukan penjelajahan dunia lewat jalur laut atau pelayaran samudra. Penjelajahan samudra dilakukan oleh bangsa Eropa dengan pelopornya yaitu bangsa Spanyol dan bangsa Portugis sekitar abad ke-15 dan abad ke-16. Hal ini kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lain seperti Inggris dan Belanda. Ada dua faktor yang menyebabkan pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari Indonesia itu sendiri, antara lain 1. Hubungan perdagangan. Karena letak Indonesia yang sangat strategis, Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara pada saat itu. 2. Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbesar di Asia Tenggara. Rempah-rempah ini yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Eropa di masa itu. 3. Belum adanya persatuan di antara kerajaan satu dengan yang lain, karena pada masa itu Indonesia masih menjadi pulau-pulau yang dibedakan berdasarkan kerajaan-kerajaan yang masih belum bersatu. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari bangsa barat atau bangsa Eropa, antara lain 1. Munculnya keyakinan yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, sehingga jika seseorang berlayar lurus ke barat, maka orang itu akan kembali lagi ke titik awal. 2. Terjadinya zaman Renaissance. Zaman Renaissance adalah zaman kebangkitan kembali kebudayaan dan peradaban bangsa Eropa. Ketiga, terjadinya peristiwa Konstantinopel, yaitu jatuhnya pusat perdagangan dan ibu kota kerajaan Romawi oleh kekuasaan Islam di Arab, sehingga jalur perdagangan menuju Asia menjadi terputus. 4. Ambisi mencari wilayah baru dengan semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Ada dua jalur pelayaran yang memelopori penjelajahan dunia lewat samudra, yaitu jalur pelayaran Portugis dan jalur pelayaran Spanyol. Ada hal-hal yang melatar belakangi kenapa dua bangsa ini yang menjadi pelopor penjelajahan dunia, antara lain yaitu dengan adanya penemuan kompas, mesin navigasi, peta, dan peralatan pelayaran. Adanya ambisi melaksanakan semboyan 3G, yaitu mencari emas atau kekayaan, mencari kekuasaan, dan menyebarkan agama Nasrani, membuat kedua bangsa ini menjadi berambisi untuk melakukan penjelajahan dunia, di mana Portugis dan Spanyol adalah kedua negara yang pada saat itu mempunyai armada kapal yang besar dan teknologi yang sangat maju dalam hal pelayaran. Temukannya benua Amerika oleh Christopher Columbus membuat Spanyol ingin mengklaim bahwa benua Amerika adalah miliknya. Sehingga hal ini memicu munculnya perjanjian Tordesillas, di mana perjanjian ini membagi wilayah di luar Eropa menjadi dua, yaitu Portugis hanya boleh menjelajahi sebelah timur dan Spanyol hanya boleh menjelajahi sebelah barat. Perjanjian Saragossa adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1529 di Saragossa. Secara garis besar, isi perjanjian Saragossa membagi wilayah dunia di luar Eropa untuk Spanyol dan Portugis. Tujuan dari perjanjian ini untuk menetapkan garis batas paling ujung dari wilayah Spanyol dan wilayah Portugis di benua Asia. Pembagian ini meliputi batas garis 952 mil sebelah timur di Kepulauan Maluku. Pada masa pelayaran Ferdinand Magellan, tahun 1519,
Ia berlayar dari Spanyol menuju arah barat daya, menyeberangi Samudra Atlantik, hingga mencapai ujung selatan benua Amerika. Setelah itu, armadanya melintasi Samudra Pasifik dan mencapai Kepulauan Filipina. Penjelajahan Spanyol di Indonesia ini dimulai sejak kapal dagang Spanyol yang berhasil berlabuh di Maluku pada 8 November 1521 silam. Bangsa Spanyol berhasil masuk ke Nusantara setelah berlayar melalui Filipina, melewati Kalimantan Utara, dan tiba di Tidore. Ferdinand Magellan berlayar sampai ke Kepulauan Maluku di Indonesia, yang kemudian dinamakan Kepulauan Rempah-Rempah. Bangsa Spanyol berhasil masuk ke Nusantara setelah berlayar melalui Filipina, melewati Kalimantan Utara, dan tiba di Tidore. Mereka bertujuan untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada awal abad ke-16. Pada masa Sebastian Elcano, rute pelayarannya adalah Spanyol, Samudra Atlantik, pantai timur benua Amerika, selat di ujung selatan benua Amerika, atau kemudian dinamai Selat Magellan, Samudra Pasifik, Kepulauan Masava atau Filipina. Juan Sebastian Elcano atau lebih sering disebut Sebastian Elcano adalah seorang navigator Spanyol yang ambil bagian dalam penjelajahan Fernando de Magalhães atau Ferdinand Magellan. Namanya kemudian dikenal sebagai pelaut Eropa pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Pasalnya, Ferdinand Magellan yang ditugaskan memimpin ekspedisi justru meninggal di Filipina. Setelah itu, Sebastian Elcano melanjutkan untuk memimpin ekspedisi hingga armadanya berhasil kembali ke Spanyol. Dalam perjalanannya kembali ke Spanyol itu, Sebastian Elcano juga singgah di Indonesia, lebih tepatnya di Maluku.